Nama saya Maris Majuntak dengan NIM 28921700019. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24, 25 dan 26. Yang pertama itu kita akan membahas tentang PPh pasal 24. Di mana konsep dasar PPh pasal 24 merupakan mengatur tentang perhitungan besar pajak atas penghasilan yang dianyar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan Indonesia. Objek PPh pasal 24. Yang pertama itu penghasilan BUT. Negara tempat BUT menjalankan usaha kegiatan lalu melakukan penghasilan dari pengalihan hak penambahan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan atau bisa disebut dengan negara lokasi penambangan. Selanjutnya, keuntungan karena pengalihan harta tetap atau bisa juga disebut negara tempat harta tetap. Lalu lanjut ke keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT atau bisa disebut dengan negara tempat BUT. Permohonan kredit pajak luar negeri. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau bisa disebut tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayar pajak di luar negeri. Objek penggabungan penghasilan. Yang pertama itu mulai dari penghasilan dari usaha, lalu lanjut ke penghasilan. Lalu setelah penghasilan terdapat penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 UU PPh ditetapkan sesuai KMK. Lalu lanjut ke penggabungan yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Batas maksimum kredit pajak, di mana batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara tiga unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri atau seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Lanjut, objek penggabungan penghasilan. Penghasilan salah. Contoh perhitungan. Perhitungan kredit pajak luar negeri atau disebut PPh pasal 24 di mana PT Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya itu 400 juta. Di mana penghasilan dari luar negeri tarif pajak 20% Rp 200 juta. Perhitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menghitung total penghasilan kena pajak di mana penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan dari luar negeri. Kalau penghasilan dalam negerinya itu kan tadi 400 juta ditambah penghasilan dari luar negeri itu kan 20%-nya 200 juta kalau nggak salah ya. Jadi penghasilan netonya 16 juta. Yang kedua itu kita harus menghitung total PPh terutang di mana pajak terutang 28% dikali 16 juta sama dengan 28/100 dikali 16 juta dan hasilnya sama dengan 168 juta. Lanjut, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan LN dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang di mana penghasilan LN 200 juta dibagi total penghasilan 16 juta dikali 168 juta. Kita itu harus 200 juta dibagi 16 juta baru dikali 160 juta, maka hasilnya akan jadi 56 juta. Yang keempat itu menghitung PPh yang teruntun atau dipotong di luar negeri. 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta. Di mana 10% dari 200 juta itu 20 juta. Dari perhitungan tersebut di atas, kredit pajak LN yang diperoleh adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar
DLN. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar DLN. Kemudian pilih jumlah yang terendah. Yang kedua, pajak penghasilan. Konsep dasar PPh pasal 25 tentang pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang perhitungan besaran angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun ini berjalan dapat dilakukan dengan yang pertama, wajib bayar sendiri. Yang kedua, melakukan pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga, di mana terdapat PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Cara perhitungannya, pajak terutang selesai SPT dikurangi kredit pajak dalam negeri, di mana kredit pajak dalam negeri itu terdapat kredit PPh 21, 22, 23 bagian operasional, dan yang kedua kredit PPh 22 dan 23 itu merupakan bagian badan. Dari kredit pajak dalam negeri dikurangin kredit pajak luar negeri atau bisa dibilang PPh 24. Dari kredit pajak luar negeri PPh 24 sama dengan angsuran PPh 25 per tahun. Dari situ dibagi 12, di mana angsuran PPh 25 per bulan. Hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak memunculkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Contoh perhitungan dari PPh pasal 25. Pajak penghasilan yang terutama berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2009 itu sebesar 50 juta rupiah. Dikurangi, yang pertama itu penghasilan yang dipotong pemberi kerja atau disebut pasal 21, 15 juta. Yang kedua, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain pasal 22 yaitu 10 juta. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atau pasal 23 yaitu 2.500.000. Yang keempat, kredit pajak penghasilan luar negeri dalam pasal 24 itu 7.500.000. Jadi hasil penghasilan yang dipotong pemberi, pajak penghasilan yang dipungut, pajak penghasilan yang dipotong, kredit pajak penghasilan luar negeri ditambah hasilnya jumlah kredit pajak itu 35 juta. Selisihnya itu dari penghasilannya itu 50 dikurang 35 juta sama dengan 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar 1.250.000 rupiah, atau bisa kita bagi dari 15 juta dibagi 12. Lanjut. PPh pasal 26. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan bersumber dari Indonesia yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak WP luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Subjek pajak yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Tarif dan objek pajak, mana 20% atau final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa yang pertama itu ada dividen, yang kedua bunga atau premium atau diskonto, bisa juga lewati premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga itu terdapat royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat itu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Tarif dan objek pajak yang pertama itu 20% final dari perkiraan penghasilan neto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang kedua, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
Tarif dan yang ketiga itu tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Berikut presentasi dari saya, mari selanjutnya. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.